bisa sekali anak muda Nusantara jalan lancar sehingga kemampuan berbicaranya semakin lancar. Mohon untuk Bapak atau Ibu yang senantiasa berpartisipasi dalam program Masjid Darul ini, semoga Allah melimpahkan keberkahan usia dan rezeki serta anak keturunannya dijadikan sebagai orang-orang saleh. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini berkumpul berbagai kebaikan. Yang pertama, sudah terlewat maghrib, yang sehingga kemudian perhitungan bulannya kita sudah masuk di hari Jumat atau setidaknya malam Jumat ya. Maka kemudian ada beberapa amalan sunnah di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Kemudian alhamdulillah kita berada di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk tadi bisa melaksanakan puasa sunnah hari Kamis. Dan alhamdulillah di maghrib tadi kita berbuka puasa bersama. Kemudian sholat maghrib, majelis ilmu, dan diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Maka luar biasa berkumpulnya berbagai kebaikan pada hari ini. Maka wabil khusus kepada yang telah berdonasi, bersedekah untuk buka puasa bersama atau untuk berjalannya kegiatan rutin buka puasa bersama dan kajian, Allahumma at'iman ata'amani wa askiman saqani, semoga Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah permudah urusannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai putra putri yang saleh salihah, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezeki yang halal dan thayyib lagi berkah dan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini akan kami sampaikan 4 langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Bada'i Al-Fawaid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada 4 langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Imsaku fudulin nadhari wal kalami wat ta'ami wa mukhalatatin nas. Hendaknya kalian
hendaknya menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga. Yang kedua, banyak bicara. Yang ketiga, banyak makan. Dan yang keempat, banyak bergaul. Nah, ini 4 langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Maka kemudian apa yang akan dilakukan syaitan, yaitu menggoda kita supaya kita ini tidak bisa menjaga pandangan, matanya jelalatan. Yang kedua, syaitan akan membuat kita ini banyak kalam atau banyak berbicara. Tentunya pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, pembicaraan yang anfaedah. Yang ketiga, syaitan akan membuat kita ini abdul butun, hamba perut, banyak makan. Yang keempat, syaitan akan membuat kita ini tidak bisa memilih dan memilah teman, yang sehingga kemudian banyak bergaul. Siapapun dijadikan teman dekat, siapapun dijadikan sebagai sahib, sebagai teman akrab, teman curhat, tanpa memandang apakah ini orang soleh atau tidak, apakah ini orang amanah atau tidak, atau waktu kita banyak terbuang untuk kumpul-kumpul, ya. Maka ini juga termasuk diantara banyak bergaul. Nah, maka kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, supaya kemudian kita ini terjaga dari syaitan, maka hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga. Kemudian jangan banyak bicara, jangan banyak makan, dan jangan banyak bergaul. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, banyak memandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-30. Ini untuk laki-laki. Qul lil mu'minin, wahai, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Nah, insyaallah di sini beriman semua kan? Insyaallah laki-laki beriman. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ghadul basar, atau menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Itu untuk laki-laki. Untuk wanita atau perempuan itu di ayat ke-31-nya. Surah An-Nur ayat ke-31. Wa kullil mu'minat, ya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mila menika sebagaimana di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mengatakan bahwasanya atau yang menyampaikan bahwasanya wanita itu sangat mudah masuk surga dibanding dengan laki-laki. Lanang-lanang ini wangel Pak mlebu surgane, Pak. Tapi kalau wanita syarat masuk surganya gampang. Yang pertama adalah as-salatu khamsaha, salat 5 waktunya dia jaga. Kemudian wasomat syahroha, puasa Ramadannya dia jalankan. Taat zaujah, dia taat sama suaminya. Wa hafidot farjaha, dia jaga kemaluannya.
dia jaga kehormatannya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, silahkan kalian masuk surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Hanya 4 syaratnya: sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami dalam hal yang baik, dan mampu menjaga kemaluan, kehormatan, harga dirinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampun ngantos kula panjenengan kok ya padha karo sing viral nggih, ampun ngantos nggih, naudzubillah min dzalik ya. Ada mantu selingkuh dengan mertuanya, atau mertua selingkuh dengan mantunya, ya Allah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis lain disebutkan fal ainani zinahuman nadhar. Zinanya mata itu lihat. Zinanya mata itu dengan melihat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau zinanya tangan apa? Nyentuh. Zinanya telinga? Ya, mendengar. Ya. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan wala taqrabuz zina, jangan deket-deketin zina. Segala perbuatan yang berpotensi pada perbuatan zina maka ditutup rapet-rapet. Jangan deketi aja jangan. Ya. Artinya segala sesuatu yang bisa mendekatkan pada perzinahan, sesuatu yang bisa mendekatkan atau berpotensi pada perbuatan perzinahan, maka dijauhi, tutup rapat-rapat. Jangan deket-deketi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas, ya ma'syara syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, nek kalian sudah mampu nikah ya segera nikah. Teman-teman di sini ada yang selak ngebet nikah enggak? Pengennya nikah itu udah sampai ubun-ubun ada deh. Masing-masing orang kan beda-beda. Oke, tak lihat dulu wajah yang ngebet nikah siapa ini? Oke, wajokan ya. Allahu Akbar. Saya ini susah, Pak. Banyak akhwat yang datang ke saya, Ustadz Aziz minta tolong saya dita'arufkan. Banyak akhwat yang setor biodata, setor foto untuk dicarikan calon suami. Ya Allah, ternyata nyari calon suami itu susah, Pak. Banyak laki-laki yang belum berani nikah. Saya tuh kalau sampai ditanya Ustadz Aziz sudah dapat belum? Ustadz Aziz sudah dapat belum? Ya Allah, Pak Ivan minta satu. Pak Agung minta satu. Baru satu. Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena memang pendidikan ini jauh dari konsep pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dulu kalau sudah balik itu otomatis mereka akan siap nikah. Orang-orang tua dulu kan gitu, Pak. Mereka punya anak 5, 8 tapi masih muda karena memang nikah muda. Dan bahkan jarak usia anak ke orang tuanya tidak terlalu jauh. Ya. Artinya begitu mereka sudah balik itu sudah mentalnya siap untuk nikah. Nah ini jamaah, sekarang kan S1 belum ya, S2 belum ya, kerja belum siap nikah. Ini Masya Allah.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mampu nikah falyasumhu, maka berpuasalah. Ternyata puasa itu akan bisa mengekang hawa nafsu. Puasa itu akan bisa mengekang syahwat, yang sehingga tidak ada kepinginan untuk pacaran, tidak ada kepinginan untuk berzina. Ya. Kan tadi dia sudah pengen tapi belum mampu, maka banyak puasa. Yang sehingga kemudian kita jadi teringat sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang bulan Ramadan. Ketika pada saat itu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan 29 atau 30 hari. Apa dalilnya? Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Itu pintu surganya terbuka, pintu nerakanya tertutup, dan setannya dibelenggu. Maksudnya setan dibelenggu bukan kok tidak ada setan kala itu, tidak ada. Maksudnya apa? Setan itu ketika diikat atau dibelenggu, maka mereka akan apa? Pengaruhnya melemah. Setannya tetap ada, dan bahkan setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Minal jinnati wan nas. Setiap kita ini ada setannya, setiap kita ini ada korin dari kalangan jin, syaitan. Makanya selalu ada dorongan fujur wa taqwa, fujuraha wa taqwaha. Takwa dorongan dari malaikat, fujur dorongan dari syaitan. Setiap kita ini ada malaikatnya, ada korin, ada jin, jin korin dari syaitan yang mendorong kita untuk berbuat kemaksiatan. Dan kita ini punya hawa nafsu, yang hawa nafsu ini akan condong pada fujur, pada keburukan. Sehingga orang kita ini melakukan kemaksiatan itu faktornya banyak, Pak. Faktor hawa nafsu, faktor dorongan dari korin syaitan dari kalangan jin, ya. Kemudian dorongan dari setan-setan dari luar. Nah, itu. Ketika di bulan Ramadan setannya terikat, terbelenggu, pengaruh mereka melemah karena kita sedang puasa, sehingga kita ini di bulan Ramadan jadi kurang tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Di bulan Ramadan kita kurang tertarik untuk melakukan dosa. Berbeda kalau di bulan-bulan yang lain. Maka di bulan Ramadan itu orang jadi susah, Pak, melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dia dalam kondisi puasa. Mila menika orang-orang tua zaman dulu kalau melakukan ritual yang tidak mungkin ditinggalkan adalah puasa. Makanya banyak sekali jenis puasa yang dilakoni oleh orang-orang tua dulu. Apalagi mereka yang ilmu, itu tidak mungkin lepas dari yang namanya puasa. Puasa mutim, puasa ngerawat, puasa macam-macam. Kalau puasa mutih itu ya pokoknya putih-putihan, nasi putih, ya pokoknya yang putih-putih. Kalau ngerawat apa? Ya dia nggak makan daging, nggak makan amis-amisan, ya makannya vegetarian, Pak. Buah, sayur gitu aja. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang namanya puasa ngebleng, Pak. Puasa ngebleng itu selama sekian minggu atau selama berapa bulan puasa ngebleng. Ya Allah. Tiap hari. Dan kalau di dunia medis atau kedokteran, puasa ini luar biasa. Ya. Nah, tentunya yang bisa menjelaskan dokter. Ya. Puasa. Bahkan kalau orang besok mau operasi, hari ini harus puasa dulu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi yang pertama banyak memandang, ya, banyak memandang. Kemudian dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati wa amarani an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya segera memalingkan pandanganmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Contoh Ustaz, ya kalau ada akhwat lewat cantik menurut orang tadi, lewat di depan ini kan tidak disengaja toh, maka lihat selintas ada ketertarikan ya, Masya Allah ini. Kemudian apa? Rasulullah memerintahkanku supaya segera kalian kalian palingkan pandanganmu, memalingkan pandangan, jangan diikuti terus. Dipalingkan dengan menundukkan atau dipalingkan dengan melihat ke arah yang lain. Apakah hanya untuk lawan jenis Ustaz? Oh enggak. Juga apa-apa? Produk. Maksudnya bagaimana? Orang yang tidak bisa menjaga pandangannya, maka dia cenderung menjadi orang yang konsumtif atau boros. Kenapa? Setiap kali ada promo, dia turuti pandangannya, kemudian dia klik, kemudian nanti muncul promonya, terus dia klik keranjangnya. Oh ya Allah. Sekarang kalau lihat video lewat iklan, lihat apa? Lewat iklan, itu. Buka Facebook ada iklan. Ya kalau kemudian pandangannya ini kita turutkan pandangan kita, ya sudah. Ini bukan hanya ibu-ibu saja, laki-laki pun juga demikian. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat dari apa? Tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menundukkan pandangan, tidak bisa memalingkan pandangan. Jadi bukan hanya kepada lawan jenis laki atau perempuan, tapi juga ini menjaga pandangan yang sifatnya umum. Ya, kalau melihat lawan jenis ini hanya sebagian kecil dari contohnya saja. Ya, termasuk menjaga pandangan apa? Kita di dalam Islam ada yang namanya ain, kan itu. Ain itu apa? Ainun, mata. Maka kita harus bisa menjaga pandangan atau menjaga ain kita, menjaga mata kita. Ketika melihat sesuatu itu menakjubkan atau mengagumkan dan kita tertarik, maka kemudian jangan lupa kita puji dengan menyebut nama Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab kalau kita memuji, mengagumi sesuatu tanpa menyebutkan asma Allah, maka di situ akan terlempar yang namanya ain, yang akan bisa menimpakan keburukan atau kejelekan, baik kepada mobil, orang, anak, dan sebagainya. Ya. Jadi menjaga pandangan ini umum, luas sekali. Ya. Melihat lawan jenis itu hanya sebagian kecil dari salah satu contoh saja. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera palingkan pandanganmu. Makanya diantara adab ketika, ya alhamdulillah ya, kalau teman-teman pondok tidak pernah nongkrong ya. Teman-teman pondok pernah nongkrong enggak? Tidak pernah nongkrong? Nggak pernah nongkrong di Manahan atau CFD atau mana ini, tidak pernah ya. Salah satu diantara adab ketika nongkrong apa? Jaga pandangan. Nah, soalnya nek nongkrongin di pinggir jalan itu lalu lalang semua orang lewat toh ya. Dengan berbagai model macam pakaian yang dia pakai. Ya. Yang kedua, banyak bicara.
banyak bicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kamu mengimani, kamu yakin 100% bahwasanya Allah senantiasa melihatmu, mengawasimu, Allah Maha mendengar, engkau meyakini bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan, yang apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, direkam, dan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bicara adalah sesuatu yang kita tulis. Jadi pembicaraan itu bukan hanya keluar dari lisan saja. Kata-kata itu bukan hanya keluar dari mulut saja, tapi kata-kata itu juga bisa keluar lewat jari jemari kita, dengan tulisan kita, dengan status kita, dengan komentar kita, dengan like kita, dan sebagainya. Maka ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'amalun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Baik ucapan dalam hati kita, batin kita, ucapan dalam pikiran kita, ucapan dari lisan kita, dan ucapan yang kemudian kita tulis. Allah tahu, Allah mendengar. Maka falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, batinlah batin yang baik, kan itu ya. Mikirlah mikir yang baik, nulislah nulis yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, diam, ya, tidak usah ngomong, jaga batin dan pikiran, dan tahan untuk tidak komentar, tahan untuk tidak kemudian hati-hati. Teman-teman kalau mau bikin status, hati-hati banget ya. Kalau mau share berita, hati-hati banget. Kalau mau nge-like sesuatu, hati-hati banget ya. Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakilatska ummuka wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidul alsinatahim hasaidu alsinatihim. Kita yang bahas di akhir kalimat, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka tersungkur. Tahu artinya tersungkur ya? Jelungup ya, dijelungup ke. Jadi jatuh, tapi yang jatuh apanya dulu? Kepalanya dulu, wajahnya dulu. Allah sungkurkan di neraka. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Jadi ternyata banyak orang yang dimasukkan, disungkurkan ke dalam neraka diakibatkan perbuatan dosa dari lisan mereka. Yang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Al-famu wal farju. Dosa mulut dan juga dosa kemaluan. Dua perkara inilah, dua dosa inilah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Jadi ibaratnya semua penduduk neraka ini didata. Apa yang kamu lakukan sehingga kemudian kamu masuk neraka?
Maka kalau di persentase, sebagian besar dari para penduduk neraka itu Allah sungkurkan, masukkan ke dalam neraka karena dosa dari mulut atau lisan mereka dan juga dosa dari kemaluan mereka. Bukankah teman-teman mengetahui hadis hati-hati kalau cebok, habis buang air kecil atau besar maka sempurnakanlah membersihkannya, sebab ada orang yang diazab di kuburnya dikarenakan apa? Tidak bersih dalam ceboknya. Bahkan ada orang-orang yang kalau buang air kecil tidak pakai cebok, ada kan? Yes. Hati-hati ya. Nggak ada air Ustaz. Oh, nggak ada air, ada solusinya. Kalau nggak ada air bisa pakai daun, bisa pakai batu, atau pakai tisu kalau zaman sekarang. Ya. Cukup bensin, apa bom. Ya. Hati-hati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan lisan. Yang ketiga, banyak makan. Ketiga, banyak makan. Ya Allah, langsung ya. Langsung menduding, langsung menunjuk ya. Tapi masing-masing orang itu porsinya beda-beda, Pak. Saya itu punya teman kurus, tapi makannya lebih banyak dari saya. Tapi badannya tidak bisa gemuk, Pak. Ya cetakannya segitu-gitu aja. Ya. Sini makan banyak siapa? Oh, iya kan badannya kurus kan, makannya banyak, tapi badannya tetap kurus. Tidak tahu tuh makanannya lari kemana ya? Mungkin lari ke pinternya. Jadi dia badannya kurus tapi mikir kenceng. Oh, hafalan Qur'annya Masya Allah, pinter dia. Jadi nutrisinya itu banyak lari ke otak. Ada juga yang pekerja keras, dia makan banyak neng gaweane kuli ya. Nggak bisa gemuk-gemuk ya. Seimbang antara yang masuk dengan energi yang keluar. Luar biasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbibni Adam uqulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi." Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Jadi sesuatu atau wadah yang kalau dipenuhi itu malah jelek, kalau dipenuhi malah buruk, kalau dipenuhi malah tidak baik, itu adalah perut, Pak. Nek rantang kebak bagus, nggak tonggone pakai rantang, pakai mangkok, pakai baskom atau pakai apa, itu kalau ngasih makan tetangga wadahnya tadi dipenuhi itu bagus, Pak. Tapi ada satu wadah yang kalau dipenuhi malah jelek, buruk, nanti dampaknya tidak baik. Wadah itu namanya perut. Ya. Makanya tadi falyasumhu, berpuasalah tadi loh, luar biasa. Di dalam Islam puasanya banyak toh, Senin Kemis, Ayamul Bid, Daud, apalagi puasa Ramadan. Luar biasa, agama yang punya syariat puasa banyak yaitu Islam, Pak. Tapi puasanya di kita itu jauh lebih ringan daripada puasanya umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau kita puasanya
alhamdulillah 2 kali makan ketika sahur dan makan ketika berbuka puasa. Tapi kalau umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu makannya cuma sekali, ya sahur ya buka. Sekali tok, kalau kita 2 kali, alhamdulillah. Itu pun ketika berbuka puasa banyak yang khilaf, ya tak? Muakane kabeh lebu ya. Nyucukke sedina poso. Jadi dijamak, sarapane dijamak, makan siangnya dijamak ketika buka puasa. Jadi sekali buka puasa 3 porsi. Enek ning kene iki. Enek ra? Ya teko wonge. Ya melu guyu kan. Luar biasa. Nah, sebetulnya konsep makan dalam Islam itu hanya sekedar bisa menegakkan tulang sulbi, hanya sekedar bisa menegakkan tulang punggung untuk kita bisa melaksanakan, mengerjakan sholat. Berarti banyaknya seperti apa teman-teman? Makan yang hanya bisa membuat kita ini berdiri untuk sholat. Kan nggak banyak. Kalau tidak bisa, kalau memang menjadi suatu keharusan, kita ini harus makan banyak itu ya. Maka ada rumusan sepertiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiganya nafas. Jadi lambung ini, perut ini atau lambung ini jangan full tank diisi makanan. Tapi sedikit makan, sedikit minum, sedikit celah untuk nafas. Kalau diisi penuh makanan, waduh, nanti jadinya kekenyangan, besesek. Kita ngapa-ngapain jadi nggak nyaman. Duduk nggak penak, tidur nggak penak, sholat nggak penak, ngaji nggak penak ya. Terus angop-angop wae ngantuan ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu konsep makan dalam Islam. Makan hanya sekedar bisa berdiri untuk sholat, atau kalau suatu keharusan dia makan lumayan banyak, ya setidaknya batasi. Sepertiga perut kita isi dengan makan, sepertiganya minum, sepertiganya nafas. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Jami'ul ulum wal hikam, ya, jami'ul ulum wal hikam. Ini manfaat dari sedikit makan atau manfaat dari puasa. Orang itu hatinya akan jadi lembut, otaknya pinter, ya. Kemudian apa? Jiwanya tenang. Terus apa? Hawa nafsu jeleknya, syahwatnya bisa tertahan. Terus tidak gampang emosian. Ini manfaat dari puasa atau sedikit makan. Maka sebaliknya toh ya. Orang yang sering kekenyangan, abdul butun, orang yang hamba perut, banyak makan, berarti apa? Jiwanya atau hatinya keras. Terus apa? Bodoh, bebel, susah pinternya, ya. Pemahamannya buruk, jiwanya tidak tenang, dia cenderung tidak bisa menahan syahwat atau hawa nafsunya. Dan ini orang emosian atau gampang marah. Nah, hati-hati. Ya, ini Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Yang terakhir, banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman dekatnya, sohibnya. Teman itu kan ada dua ya, teman gaul dan sohib. Sohib ini teman akrab, teman dekat, bukan teman tapi mesra loh ya.
Ini sohib, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya, sohib, konco kental, ya ini dia. Suceng, ya. Nah, maka kemudian perhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai teman karib, teman dekat, sohib. Ya, harus orang-orang yang soleh, harus orang-orang yang baik, harus orang-orang yang amanah. Sing sobone ning masjid, sobone ning majelis ilmu. Maka itu yang dijadikan teman dekat, karib, teman karib, sohib. Tapi kalau bergaul, bersosialisasi ya kepada siapapun kita harus bergaul dan kepada siapapun kita harus bersosialisasi. Bahkan kepada yang bukan muslim pun ya boleh tidak bergaul. Boleh tidak bersosialisasi? Boleh. Tapi jangan jadikan mereka sebagai teman akrab. Jangan jadikan mereka sebagai karib, jangan jadikan mereka sebagai sohib, jangan. Hanya sekedar bergaul dan bersosialisasi aja. Kenapa? Karena akan bisa memberikan pengaruh sifat, karakter, kebiasaan, dan bahkan agama. Maka hati-hati. Ini satu ya, memilih dan memilah teman. Yang kedua, jangan banyak bergaul di sini juga bermakna apa? Kita ini waktunya ojo entek hanya digo bersosialisasi. Waktu kita ini jangan habis hanya untuk kumpul-kumpul sama teman. Waktu kita jangan sampai habis hanya untuk nongkrong dan kumpul-kumpul saja. Jangan. Kenapa? Kalau kita ini tidak bisa mengatur waktu kita ini habis terbuang hanya untuk kumpul-kumpul nongkrong ya. Ngobrolin macam-macam. Ya, kapan waktu kita baca Quran? Kapan waktu kita untuk muhasabah? Kapan waktu kita untuk zikir? Kapan waktu kita untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian waktu kita habis untuk dunia luar. Terus waktu kita untuk akhirat kapan? Padahal kita ini punya standarnya baca Quran tuh minimal 1 hari 1 juz. Ibarat kata nek urung entuk 1 juz aja metu omah. Nah ibaratnya gitu. Kalau belum dapat 1 juz wis jangan habiskan waktu di luar. 1 juz Pak kita. Berarti setiap sholat 2 lembar. Dapat 5 sholat 10 lembar dapat 1 juz. Harus disiplin. Ustadz saya tidak bisa kalau habis sholat sibuk Ustadz. Ya sudah, siapkan waktu khusus pada maghrib, pada subuh atau pada isya. Dijaga disiplin. Kalau belum capek target jangan disibukkan dengan aktivitas lainnya. Dan kalau tidak mencapai target, hukum diri sendiri. Hukum diri sendiri. Apa hukumannya Pak Agung? Push up. Ya, jadi kalau 1 hari dia tidak dapat 1 juz, push up berapa kali? 10 lembar kan ya? Ya minimal push up 10 kali. Oh iya no, harus ada hukuman, disiplin untuk diri sendiri. Kalau 1 hari tidak dapat 1 juz, push up 10 kali minimal. Atau 50 kali. Oh, kan luar biasa Pak. Itu kalau sesasi itu awake wis 6 pack loh. Wis membakar lemak loh gitu. Oh, dapat sehat ya, dapat sehat, badan bagus ya. Tapi maca Qur'ane keter kan ya repot ya. Nah ini jamaah. Jadi kita sebagai seorang muslim itu hendaknya punya target, punya standar. Kalau tidak bisa mencapai, maka harus ada punishment, ada reward, ada punishment. Contoh, kalau terlambat sholat harus ada punishmentnya. Apa? Ya push up boleh, atau sedekah ke orang silahkan, ya atau apapun. Nah, supaya kemudian kita ini jadi disiplin, ya, profesional menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wong karyawan, pegawai telat masuk kantor, apa yang terjadi? Potong gaji. Apalagi dengan apa itu? Absensi atau ini ya, kehadiran finger print. Klik. Jamnya jam 7 kok sampai datangnya jam 7.15,
udah otomatis potong gaji, Pak. Nah, cobalah kita melakukan itu. Nek sampai sholatnya telat, itu ya nih berarti ya. Ayo, apa konsekuensinya? Apa punishmentnya? Untuk diri kita sendiri, yang menentukan diri kita sendiri, Pak. Untuk kemudian menjadi hamba Allah yang profesional. Nah, luar biasa. Oh, nek kawanan sholat subuh, apa yang harus dilakukan? Oh, mutori perumahan ping pitu. mulai. Oh, itu, Pak. Luar biasa. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empat hal ya. Ini jalannya syaitan untuk menyesatkan kita manusia atau Bani Adam. Yang pertama adalah banyak memandang, yang kedua banyak makan, yang ketiga banyak bicara, yang keempat banyak bergaul. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjaga dari keempat hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.